العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap Hasyiah Thalathatil Usul karya Al-Allamah Al-Muhaqqiq Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam bahasan di pasal yang kedua dari muqaddimah berkaitan dengan perkara yang diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari, mengilmuinya serta beramal dengannya. Masih dalam bahasan berkaitan dengan ayat di akhir surat Al-Mujadalah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya al-muwaddah di dalam ayat ini terkandung padanya dua kemungkinan. Dia bisa bermakna al-muwalah dan bisa bermakna at-tawalli. Bermakna muwalah sughra yang terkategorikan di dalam dosa-dosa besar yang masih di bawah kesyirikan dan kekufuran. Dan dia juga bisa bermakna muwalah kubra atau tawalli, di mana konsekuensinya adalah menggugurkan aslul iman, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan karakteristik orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, merealisasikan kamalul iman al-wajib, atau karakteristik orang-orang yang beriman yang memiliki aslul iman, mereka itu tidaklah membangun muwaddah, kasih sayang, mawaddah kepada orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, walaupun itu kaum kerabat mereka sendiri. Berkata Al-Allamah Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, ay la yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanul aqrabina. Mereka itu orang-orang yang beriman dengan keimanan yang memiliki aslul iman. Lebih-lebih lagi orang-orang yang telah merealisasikan kamalul iman al-wajib, mereka itu tidak membangun mawaddah, kasih sayang dengan orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya meskipun kaum kerabat mereka. Kama qala ta'ala, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali-wali. Asdiqa'a wa ashab, yaitu sebagai sahabat karib maupun teman dekat. Di dalam ayat ini Allah katakan la yattakhidul mu'minuna. Bagi siapa saja yang mempelajari bahasa Arab tekstual, dalam ayat ini Allah mengungkapkannya dengan la an-nafiyah, la yang bermakna penafian, dan maknanya mencakup larangan atau la an-nahiyah. Karena sebagaimana yang diterangkan oleh al-balaghiyun, ulama ahli balaghah, bahwasanya an-nafi ablagh minan nahi. Tekstual nafi itu jauh lebih balaghah, lebih mendalam, lebih mencakup dibandingkan tekstual larangan. Bermakna dalam tekstual penafian itu secara otomatis terkandung pula padanya tekstual larangan. Jika disebutkan la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya, karakteristik, ciri identik, prinsip orang-orang yang beriman itu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya. Bermakna janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, mengambil orang-orang kafir sebagai pendamping kalian, sebagai teman dekat kalian, sebagai sahabat kalian. Jadi digunakan di sini dengan pengungkapan penafian lebih balaghah, lebih mencakup dan mendalam. Tercakup pula padanya berarti la an-nahyah, larangan. Yang bermakna janganlah kalian, jika kalian itu beriman kepada Allah, jangan sampai kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali kalian, teman dekat kalian. Min dunil mu'minin, selain orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Naam. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka Allah tidak
memiliki urusan sedikit pun dengannya. Allah tidak mau memperdulikannya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ila qawlihi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Dalam surat At-Taubah, sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Ayat di surat At-Taubah ini, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum," ini berkaitan dengan mawaddah yang konsekuensinya adalah riddah, kemurtadan. Karena bahasan di dalam ayat 23 dan 24 di surat At-Taubah ini berkaitan dengan muwalah kubra atau tawalli. Karena Allah jelaskan di dalam ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman." Naam. Kemudian Allah katakan, "Wa may yatawallahu minkum," tawalli. Antum semua bisa merujuk ke surat At-Taubah ayat yang ke-23. Allah katakan, "Wa may yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun." Siapa yang bertawalli kepada mereka di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, na'am, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim, dengan kezaliman yang akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena zulmun, kezaliman itu terbagi dua, zulmun akbar dan zulmun asghar. Kemudian Allah katakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum," sampai akhir ayat. Jadi konsekuensi di dalam ayat ini adalah muwalah kubroh at-tawalli, mengeluarkan pelakunya dari Islam, menggugurkan aslul iman. Dalam penafsiran ini berarti ayat yang terakhir di surat Al-Mujadalah ini, "Na'am la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaddun," mawaddah di situ al-muwaddahnya bermakna tawalli. Na'am. Tapi kalau mau dibawa kepada makna muwalah sughra, berarti al-muwaddah di situ ditafsirkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Mumtahanah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah." Al-mawaddah di situ muwalah sughra, tidak membatalkan aslul iman. Karena ayat ini turun berkaitan dengan asbabun nuzulnya, berkaitan dengan Hatib ibni Balta'ah, salah seorang veteran Badar, na'am, yang bersimpati kepada kerabatnya yang ada di Mekah sebelum penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Maka turunlah ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum." Kalau begitu, ayat di awal surat Al-Mumtahanah di sini mawaddah bermakna muwalah sughra. Dia tergolong dosa besar dan bisa menghantarkan kepada kufrun asghar atau syirkun asghar. Kenapa? Karena dia dosa besar yang bisa menghantarkan kepada tawalli atau kufur akbar. Dan kaidah yang diletakkan oleh para ulama, segala sesuatu yang menjadi wasilah untuk sampai kepada syirik akbar atau kufur akbar, maka dia syirik asghar atau kufur asghar. Wa khatamaha biqauli wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kemudian Allah akhiri ayat di surat At-Taubah tersebut dengan firman-Nya, "Dan Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kaum yang fasik." Kefasikan di sini fisqun akbar. Karena kefasikan terbagi dua, fisqun akbar dan fisqun asghar. Fisqun akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, membatalkan aslul Islam, aslul iman. Naam. Fasamahum fasiqin bidzalik. Maka Allah namakan mereka yang membangun tawalli kepada orang-orang kafir, meskipun itu kaum kerabat mereka, Allah tegaskan mereka dengan kefasikan. Kefasikan yang akbar dalam hal ini. Karena permasalahan yang sedang dibahas adalah tawalli, yaitu membangun loyalitas, mawaddah, kasih sayang, kecintaan atas dasar akidah dan keagamaan orang-orang kafir. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya mereka yang tidak membangun mawaddah, kasih sayang dengan orang-orang kafir itu, mereka adalah orang-orang yang Allah telah menetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Ai ulaika alladziina lam yuwadduhum. Asbatallahu fi qulubihim al-imana wa arsahu. Orang-orang yang tidak membangun mawaddah kepada orang-orang kafir, Allah tetapkan, Allah kokohkan, Allah pastikan di dalam hati-hati mereka itu keimanan. Keimanan di sini
terkandung padanya dua kemungkinan, tergantung dari jenis muwalah yang ada. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, ay aslul iman. Jika al-muwaddah di sini bermakna dengan at-tawalli, kepada orang-orang kafir. Naam. Atau keimanan di sini bermakna kamalul iman al-wajib. Apabila al-muwaddah di situ bermakna muwalah as-sughra. Athbatallahu fi qulubihimul imana wa arsahu. Allah kokohkan keimanan itu di dalam hati-hati mereka orang-orang mukmin tersebut. Fa hiya muqinatun mukhlisah. Naam. Jadi hati itu yakin dan ikhlas, murni, bersih, tidak terkontaminasi sedikit pun dengan kekufuran dan kesyirikan. Wa kataba lahum as-sa'adah. Allah takdirkan bagi mereka kebahagiaan, na'am, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa zayyanal imana fi basairihim. Allah jadikan keimanan itu dengan segala apa yang terkandung dalam keimanan, Allah jadikan indah dalam pandangan mereka. Fadlan minallahi wa ni'mah. Yang demikian itu atas dasar keutamaan karunia dari Allah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Disebabkan Allah itu menjadikan kalian mencintai keimanan di dalam diri-diri kalian, di dalam hati-hati kalian. Dan Allah jadikan yang demikian itu indah di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah juga menjadikan kalian itu benci, tidak suka, risih dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang terbimbing, ahlul iman, dibimbing oleh Allah. Maka berbahagialah, bergembiralah jika hati kita itu condong untuk menerima al-haq, mencintai al-haq dan ahlinya, dan hati kita merasa sempit dan tidak suka serta benci kepada segala perkara yang mencederai iman, seperti kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Karena itu adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada kita semua. Tanda bahwasanya Allah ingin membimbing kita. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang terbimbing. Wa zayyanal imana fi basairihim. Naam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah support, Allah dukung, Allah kuatkan mereka itu dengan ruh darinya. Ai qawahum bi nasrin min. Allah kuatkan dengan pertolongan darinya. Wa nawwara qulubahum bil iman wa bil qur'ani wa hajjajahu. Dan Allah jadikan hati mereka itu bercahaya, ahlul iman, yang merealisasikan al-bara'ah, berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya. Allah jadikan hati-hati mereka bersinar, bercahaya dengan keimanan dan dengan Al-Quran. Dan Allah kokohkan hujjah mereka. Wa samma nasrahu iyahum ruhan. Dan Allah namakan pertolongan tersebut dengan ruh dari Allah. Li'anna bihi hayya amrihim. Karena pada yang demikian itu kehidupan bagi segala urusan mereka yang beriman tadi. Kehidupannya berada di dalam bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan balasan bagi mereka, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah masukkan mereka ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Berkata Syekh Abdurrahman Ibni Qasim rahimahullah, al-jannah ismun lidarin jama'at anwa'an na'im. Al-jannah itu adalah sebuah nama bagi tempat yang mengumpulkan padanya segala jenis kenikmatan. Allati a'laha an-nadharu ila wajhillahil karim. Di mana puncak tertinggi dari kenikmatan surga adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Sebagian ahli tafsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan ada balasan yang lebih baik, yang lebih hasan, wa ziyadah, dan ada tambahan dari balasan yang baik itu. Beberapa ahli tafsir menafsirkan ziyadah bermakna an-nadhar ila wajhillah, memandang kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puncak tertinggi dari segala nikmat dan kepuasan kehidupan surgawi. Dan ini juga akidah ahli sunnati wal jamaah,
menetapkan sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah yang sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula termasuk dari akidah ahli sunnati wal jamaah, permasalahan fundamental yang prinsipil adalah isbat, penetapan ru'yatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat di hari kiamat kelak. Berbeda dengan para ahli bidah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Naam, mereka semua menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli sunnati wal jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tanpa dipermisalkan dengan makhluknya. Kaidah di sisi ahli sunnati wal jamaah, itsbatun bila tamtsil dan tanzihun bila ta'til. Itsbat tanpa dipermisalkan, menetapkan sifat bagi Allah tanpa dipermisalkan dengan makhluknya. Wa tanzih, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala bila ta'til, tanpa ditolak dan ditiadakan sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Akidah ahli sunnati wal jamaah yang merupakan prinsip ideologi ahli sunnati wal jamaah, yang barang siapa yang menyelisihinya maka dia adalah ahlul bidah dan ahlul dalal, adalah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dzatiyah, sifat wajah, dan bahwasanya Allah dilihat kelak di hari akhir, di kehidupan ukhrawi. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu mereka semua berseri-seri kepada Rabb mereka, mereka melihat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat di hari akhir. Naam, sebuah karunia dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Wa yudkhiluhum ay yuskinuhum jannatin fi dari karamatih. Allah masukkan, Allah tempatkan hamba-hambanya yang beriman di surga-surganya, di tempat kemuliaannya. Allati u'iddat lil muttaqin, di mana jannah itu memang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Wa sumiyat bismil basatin li'annaha asyarun muthmirah wa anharun jariyah wa qusurun 'aliyah. Dinamakan dengan nama kebun, nama sebuah taman. Kenapa dinamakan dengan jannah yang bermakna basatin, kebun atau taman yang asri? Li'annaha asyarun muthmirah, karena di dalamnya terdapat pohon-pohon yang berbuah dan sungai-sungai yang mengalir dan istana-istana yang megah. Tajri min tahti asyariha wa masakiniha al-miyah fil anhar, berjalan mengalir di bawah pohon-pohonnya dan tempat-tempat di bawah istana-istana surga, air-air yang mengalir dari sungai-sungainya. Wa fil hadits, di dalam hadis datang sebuah penjelasan berkaitan dengan sifat sungai di dalam surga. Disebutkan anharul jannah fi ghairi ukhdud. Sungai-sungai di surga itu tanpa ada paritnya. Jadi sungai tanpa ada jalur sungainya, tanpa ada batasan tepinya. Dan ini penafsiran dari jamaah dari kalangan para tabi'in. Di antaranya disebutkan oleh Masruq, salah seorang murid senior dari Abdullah bin Mas'ud. Walaupun tidak ada riwayat yang spesifik yang sahih menunjukkan yang demikian, tapi perkaranya telah disepakati oleh para tabi'in sebagai sebuah penafsiran yang diterima oleh mereka sebagai sebuah ijma', dan ini hujjah. Bagaimana sifat sungai di surga tanpa ada tepian, tanpa ada paritnya, tepiannya. Khalidina daimina fiha, mereka kekal senantiasa berada di dalam kenikmatan tersebut di dalam surga. La yabghuna anha hiwala, bahkan disifati sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, saking nikmatnya kenikmatan kehidupan di surga itu mereka tidak mau pindah darinya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka orang-orang mukmin tadi yang mewujudkan keimanan di dalam dirinya dengan merealisasikan al-bara'ah, keberlepasan diri dari orang-orang kafir, meskipun itu berat,
meskipun itu adalah kaum kerabat mereka sendiri. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'la maratibin na'im, dan ini adalah sepuncak-puncak tahapan kenikmatan. Wa fihi sirrun badi', dan pada yang demikian ini ada rahasia yang luar biasa. Wa huwa annahum lamma askhatu al-qara'iba wal 'asha'ira fillah awadahumullahu birridha anhum wa ardahum anhu bima a'tahu minan na'imil muqim wal fawzil 'adzim wal fadlil 'amim. Allah ridha kepada mereka semua. Kenapa? Karena ketika mereka telah membuat marah, membuat tidak suka, membuat kecewa, membuat marah kaum kerabat mereka dengan menunjukkan sikap-sikap dan menunjukkan prinsip-prinsip ahlul iman, berlepas diri dari peribadatan mereka, menjauhkan diri bara'ah dari mereka, tidak membangun mawaddah dengan mereka. Allah mengganti dengan amalan mereka itu, Allah ganti dengan keridhaan Allah terhadap mereka. Karena mereka mengorbankan kecintaan mereka, hubungan mereka dengan kerabat mereka, dan lebih mengedepankan kecintaan mereka serta loyalitas mereka kepada Allah dan syariatnya. Maka Allah ganti, Allah balas mereka dengan keridhaan na'am terhadap mereka, wa ardahum anhu, dan Allah juga membuat mereka orang-orang mukmin itu ridha kepadanya atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka orang-orang mukmin berupa kenikmatan yang abadi di surga dan kemenangan yang besar serta keutamaan dan kemuliaan yang menyeluruh. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah hizbinya Allah, komunitasnya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah. Lama dzakara hadhihi an-ni'ama atba'ahu bima yujibu tarka al-muwalati li a'da'illah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat di surga, Allah sebutkan nikmat-nikmat dan karunia bagi orang-orang yang beriman tadi, Allah tetapkan keimanan di dalam hati-hati mereka, Allah kokohkan dengan pertolongan darinya. Allah masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Allah ridhai mereka, dan mereka pun menjadi ridha dengan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Setelah Allah sebutkan nikmat-nikmat tersebut, kemudian Allah iringi dengan penyebutan apa yang berkonsekuensi, mewajibkan meninggalkan muwalah kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ulaika ay al-muwaluna awliya Allah. Mereka itu yang berloyalitas membangun muwalah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang beriman, kepada ahli tauhid, al-musarimuna a'da Allah. Orang-orang yang memusuhi, membangun permusuhan dengan musuh-musuh Allah. Hum hizbullah, mereka itu adalah hizbnya Allah, golongannya Allah. Wa ansaruhu fi ardih, mereka itulah para penolong Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan syariat Allah secara zahir maupun secara batin, niscaya Allah akan memberikan pertolongannya kepada kalian dan mengokohkan jejak langkah kaki kalian. Wa ansaruhu fi ardihi wa ibaduhu al-muqarrabun. Hizbullah, orang-orang mukmin itu golongan Allah, para penolong Allah di muka bumi, dan hamba-hambanya yang didekatkan di sisinya. Wa ahlu karamatih, dan orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan karunia dari Allah. Itulah hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya hizbu Allah, golongan Allah itulah mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Inilah tolak ukur kesuksesan di dunia dan di akhirat ketika seseorang itu tergolong sebagai hizbullah. Bagaimana karakteristik hizbullah itu tadi? Yaitu mereka yang merealisasikan, mewujudkan 3 unsur tauhid yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam pasal ini. Permasalahan yang pertama, Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Perintah untuk menyadari, mengimani tauhid rububiyah, untuk kemudian
mengimani Allah dalam permasalahan tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian permasalahan yang kedua, anallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah itu tidak ridha untuk dipersekutukan dengan apapun itu. Menegakkan rukun penafian, menafikan segala keberhakan untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dari selain Allah Subhanahu wa taala, nafi dan isbat. Tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah serta mentaati rasulnya. Dan itu semua tidak cukup, melainkan dengan disempurnakan oleh permasalahan yang ketiga ini. Anna man ata'a ar-rasula wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Siapa yang telah merealisasikan ketaatan kepada rasulnya dan mentauhidkan Allah, memurnikan Allah dari segala kesyirikan, perkara yang penting untuk direalisasikan setelah itu semua, tidak boleh bagi ahli tauhid untuk membangun loyalitasnya kepada orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Pentingnya, daruratnya al-wala wal-bara, membangun keberlepasan diri dari orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Inilah Hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faizuna fid dunya wal akhirah, mereka lah orang-orang yang menang, yang sukses, yang berhasil di dunia dan di akhirat. An-najuna yaumal qiyamah, yang akan selamat di hari kiamat kelak. Wa fil hadis, dan datang dalam sebuah hadis, dan dari sisi sanadnya terdapat padanya kritikan, adapun dari sisi makna maka maknanya sahih. Dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al li fajirin wala li fasiqin indi yadan wala ni'matan. Ya Allah, jangan engkau jadikan bagi orang yang fajir, orang yang jahat itu, atau orang yang fasik memiliki jasa bagiku. Yadan di sini termasuk dari salah satu penafsiran bahasa yang bermakna nikmat. Jadi lafaz yad di dalam bahasa Arab itu datang secara bahasa terkadang bermakna nikmah. Kapan itu? Ketika dia disebutkan secara mutlak, kosong dari pengidhafahan. Seperti ini, yadan. Yadan tidak diidhafahkan kepada apapun, maka dia bisa bermakna nikmah. Seperti ucapannya orang Arab, fulan alayya yad, fulan indi yad, bermakna fulan telah berjasa kepadaku, bermakna aku memiliki hutang budi kepada fulan. Makna hadis ini, Allahumma la taj'al li fajirin wala li fasiqin indiyat wala ni'mah, yaitu ya Allah, jangan engkau jadikan orang yang jahat atau orang yang fasik itu berjasa kepadaku sehingga aku berhutang budi padanya, merasa tidak enak. Itu maksudnya. Fa ini wajadtu fima auhaitahu ilayya, karena sesungguhnya aku dapati dari perkara yang telah engkau wahyukan kepadaku, wahai Allah, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Wa dhahara bihadza annahu yajibu ala kulli muslimin muqata'atul musyrikina wa munabadatuhum. Maka zahir, tampak dalam yang demikian ini kewajiban bagi setiap muslim untuk memutus hubungan dengan orang-orang musyrik dan mencampakkan mereka, tidak membangun kasih sayang dengan mereka. Adapun sekedar muamalah duniawiyah, maka yang demikian tidak mengapa selama tidak dibangun padanya kecintaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, tidak memerangi agama kalian, akidah kalian, ajaran kalian, keyakinan kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum. Mereka juga tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, dari wilayah kalian. Allah tidak melarang kalian antabarruhum, untuk kalian berbuat kebaikan kepada mereka, didakwahi tetap. Keyakinan kita terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dan kebencian kita terhadap mereka, dan sikap bara'ah, keberlepasan diri kita dari mereka, tidaklah menafikan dakwah kepada mereka, tetap didakwahi. Hak-hak mereka, jika mereka memiliki hak, maka harus ditunaikan. Ini termasuk dari keadilan Islam. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka, bermakna hak mereka ditunaikan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sportif, yang berbuat adil. Jika ini kepada orang-orang kafir, maka bagaimana kepada sesama muslim yang masih memiliki aslul iman, masih memiliki aslul Islam, aslul tauhid? Maka loyalitas, sikap simpati, loyalitas, dukungan, ini harus senantiasa ditumbuhkan kepada
ahlul Islam, ahlul tauhid, walaupun dia memiliki dosa, memiliki sebagian penyimpangan yang tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, maka tidak boleh berlepas diri dari mereka secara total. Mereka masih memiliki hak mualah. Jadi bara'ah mu'adah, permusuhan kepada ahlul Islam yang terjatuh dalam penyimpangan dan kemaksiatan yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka tetap diberi hak mualah, na'am, dan berlepas diri dari mereka bara'ah seukuran dengan penyimpangan mereka. Tidak boleh bara'ah secara total. Jadi karakteristik ahlul iman itu harus selalu berpijak dan berada di barisan ahlul Islam dan ahli tauhid. Bukan di atas loyalitas sempit kekomunitasan, golongan tertentu, kelompok-kelompok, ustadz tertentu, syekh tertentu, tidak dibangun di atas itu. Loyalitas ahli tauhid dibangun murni di atas tauhid. Naam, Allah tegaskan, innama yanhakumullahu 'anil ladina qatalukum fid din. Hanyalah Allah itu melarang kalian untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang kafir, yang memusuhi kalian atas dasar agama. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan tentang tawalli. Wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang bertawalli kepada mereka, orang-orang kafir, na'am, dengan mencintai agama mereka, mengagumi keyakinan akidah mereka, simpatik kepada peribadatan-peribadatan mereka, ini termasuk dari bentuk tawalli, mualah kubra, menggugurkan keimanan. Allah katakan wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Kezaliman yang besar, akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, adapun hanya sekedar membangun muamalah keduniawian, sekedar hubungan hak-hak kekerabatan seperti anak kepada orang tuanya, nah, maka yang demikian itu dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh syariat, sekedar muamalah, tidak boleh dibangun adanya kecintaan atas dasar iman. Nah, wa dhahara bihadza annahu yajibu ala kulli muslimin muqata'atul musyrikin wa munabadatuhum. Naam. Jadi di sini pentingnya bagi kita semua untuk jangan sampai kita berhutang budi kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jika kita mencukupkan diri dari mereka, maka itu adalah lebih baik berdasarkan riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, baik. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.